Selamat pagi peserta webinar dan rekan-rekan sekalian, kembali lagi dengan saya Farhan di Philip Morris Markle pada 8 April tahun 2016, di mana agenda hari ini mengenai indikasi IHSG serta saham-saham apa saja yang dapat kita perhatikan pada hari ini. Untuk yang pertama, kita mulai terlebih dahulu dari indikasi IHSG pada hari ini akan kami perkirakan bergerak bearish dengan support resistennya berada di level 4.833 sama dengan di level 4.917. Untuk penggerak pasar IHSG pada hari ini adalah penguatan dari yen terhadap dolar. Ini memperbarui konsentrasi pertumbuhan global dan nampaknya juga akan memengaruhi kebijakan bank sentral di US maupun di seluruh dunia. Sementara itu juga US crude oil futures ini turun sebesar 49 sen atau 1,3% ke level 37,26 dolar per barrelnya. Sementara itu ya, PI dari IHSG sekarang berada di level 26,48 kali. Untuk stock to watch pada hari ini kita perhatikan yang pertama adalah PTPP, di mana PTPP ini memperoleh kontrak baru senilai 4,17 triliun rupiah. Ini merupakan 13,5% dari total target mereka di tahun 2016, yakni sebesar 31 triliun rupiah. Saham yang kedua adalah saham TINS, di mana TINS ini menyiapkan capex sebesar 400 miliar rupiah untuk anak usahanya pada tahun 2016 kali ini. Dan saham yang ketiga adalah saham HMSP, di mana HMSP berencana untuk stock split 1:25 dan akan mengadakan RUPS luar biasa pada 27 April tahun 2016. Dan saham yang terakhir adalah saham Wijaya Karya, di mana Wika ini memperoleh kontrak baru sebesar 5,32 triliun rupiah di 3 bulan pertama tahun 2016. Ini mencerminkan 10,2% dari total target mereka di 2016. Dan ini ada perpindahan lokasi untuk School of Technical Analysis, yakni dari sebelumnya di ANZ Tower menjadi di Hotel Amaris Tamrin City, Gedung Tamrin City, lantai 6, Blok HT nomor 1, Jalan Tamrin Boulevard, Jakarta, dari jam 10 sampai jam 15. Baiklah, demikian Philip Morris Markle pada hari ini. Apabila Bapak dan Ibu ada yang ingin majukan pertanyaan, dapat diajukan melalui question box yang telah disediakan. Pertanyaan juga dapat diajukan melalui akun Twitter kami di @pmmcresearch, serta email kami di research@philip.co.id. Webinar ini juga dapat disaksikan kembali melalui akun YouTube channel kita di Research-Philip Securities Indonesia. Terima kasih. Pertanyaan pertama dari Bapak Andri Sugiarto mengenai saham dari SMGR, support dan resistennya berapa dan kedepannya bagaimana. Untuk SMGR ini sendiri kami melihat bahwa pergerakannya untuk secara jangka menengah masih cukup sideways dengan support di level 10.000 dan resisten berada di kisaran harga 11.000. Untuk sekarang ini kami menyarankan untuk buy on weakness di saham SMGR di level harga 10.200 sama dengan 10.000 dengan bisa take profit di level harga 10.800 sampai dengan di 10.500.
Baik, masih dengan saya Farhan. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Haryanto mengenai saham Elsa, entry dan exit di harga berapa. Untuk saham Elsa ini sendiri, kami menyarankan untuk buy on weakness untuk masuk ke saham Elsa di kisaran harga 350 sampai dengan di 340 dengan bisa take profit di level harga 360 sampai dengan 370 untuk take profitnya. Untuk saat ini pergerakan dari saham Elsa untuk secara jangka pendek dan menengah ini masih cukup bullish, namun nampaknya perlu diperhatikan apabila harga minyak turun, ini cukup akan berpengaruh terhadap pergerakan dari saham Elsa. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Indah Triuna mengenai saham KLBF dan Waskita, kalau sudah mempunyai apakah sebaiknya di hold atau dijual terlebih dahulu. Ini tergantung masuknya di level entry berapa untuk dari KLB dan Waskita. Apabila KLB ini masuknya dari level 1400, maka bisa dicoba dijual sebagian di level harga 1500 dan maksud kami di 1450 untuk kalbe, dan apabila break di level harga 1450 maka bisa dicoba untuk hold terlebih dahulu dan menunggu menuju ke level 1500 dan bisa dijual di level harga 1500 untuk sahamnya sebagian. Dan ini juga berlaku untuk saham Waskita. Ini tergantung dari masuknya di harga berapa. Apabila masuk dari harga 1900-an, ini bisa dicoba untuk dilepas terlebih dahulu untuk saham Waskita dan menunggu untuk Waskita ini membentuk new low baru, yakni di kisaran harga 2050 mungkin sampai dengan di level 2000 untuk masuk lagi ke saham Waskita. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andri Sugiarto yang menanyakan untuk saham Antam support dan resisten di berapa. Untuk kemarin ini Antam memiliki resisten di 593,
namun ini kemarin sudah berhasil menembus resistennya, maka untuk resisten selanjutnya ini Antam bisa di swing low berikutnya, yaitu di sekitar harga 670 untuk saham Antam. Ini untuk resistennya. Dan kemudian untuk supportnya ini juga pada perdagangan kemarin ini Antam memiliki support di 475. Ini kita naikkan ke swing high. Ini jadi support sekarang ini berada di level harga sekitar 522 untuk saham Antam. Untuk pergerakan ke depannya ini sepertinya Antam masih bisa melanjutkan penguatannya karena dari sisi trennya sendiri ini masih cukup bullish untuk Antam. Jadi saran kami ini bisa di hold terlebih dahulu untuk saham Antam, demikian. Kemudian pertanyaan dari Bapak Eri Victor yang menanyakan untuk technical dari saham ITMG. Untuk saham ITMG sendiri ini saat ini masih bergerak di range harga 6.300 hingga 7.600. Untuk kedepannya sendiri ini sepertinya ITMG akan mencoba break resistennya. Jadi saran kami ini bisa di hold terlebih dahulu jika Bapak memiliki saham ITMG, demikian. Kemudian pertanyaan dari Ibu Foni yang menanyakan untuk saham Adaro dan Gajah Tunggal. Secara teknikal ini Adaro secara jangka menengah ini masih dalam fase bullish, di mana kita bisa melihat pada indikator MACD ini ada peluang terjadinya golden cross. Jadi saran kami ini bisa di hold terlebih dahulu. Kemudian dari sisi bisnisnya Adaro ini juga sudah memulai pembangunan power plant-nya. Jadi untuk prospek ke depan ini cukup baik untuk saham Adaro, demikian. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Foni mengenai saham GJTL atau Gajah Tunggal. Untuk trennya sendiri ini masih bullish, namun ada potensi koreksi. Ini dikarenakan MACD berpeluang terjadi dead cross. Jadi saran kami jika Ibu sudah memegang saham Gajah Tunggal di level bawah atau di bawah harga 700, ini bisa dijual terlebih dahulu, demikian. Kemudian pertanyaan dari Bapak Sunarman yang menanyakan untuk saham Inco. Untuk saham Inco ini secara fundamental kami memiliki target harga ini di 1.400. Jadi harga saat ini sudah melebihi target harga kami secara fundamental. Namun jika kita melihat dari sisi teknikal, ini untuk saham Inco ini untuk jangka pendeknya ini masih ada potensi bullish atau potensi menguat karena indikator dari MACD ini mengindikasikan akan terjadinya golden cross. Jadi secara teknikal ini bisa di hold terlebih dahulu untuk saham Inco.
di mana Inco ini memiliki level support di swing low-nya, yaitu di sekitar harga 1725, dan untuk resistennya sendiri ada di swing high, ini di sekitar harga 2000-an untuk resisten dari saham Inco. Jadi saran kami ini bisa di hold terlebih dahulu untuk saham Inco, nanti bisa dijual pada level resistennya. Demikian. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andreas Bima yang menanyakan untuk Inco dan Antam ini produknya sama, tapi kenapa Inco performance-nya kalah dengan Antam? Baik, untuk Antam ini dikarenakan ini ada berita bahwa seperti kita ketahui Antam ini ditunjuk untuk mengambil saham dari Freeport, maka dari itu kemungkinan besar ini kebanyakan investor ini menilai bahwa produksi dari emas Antam ini ke depan ini bisa naik cukup signifikan dari pengambilan tambang di Freeport. Demikian, Pak. Masih pertanyaan mengenai saham Antam dari Bapak Joni Sianturi. Kemarin Antam naik cukup tinggi, bagaimana analisis teknikalnya? Baik, untuk analisis teknikalnya seperti sudah saya sampaikan di depan tadi, untuk saat ini Antam masih ada potensi bullish atau penaikan karena dari sisi trennya sendiri secara teknikal ini masih bullish untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Demikian, Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Nanda Dwi Putra yang menanyakan untuk pergerakan saham Pegas. Untuk Pegas secara teknikal ini trennya ini masih bullish, di mana saat ini Pegas memiliki level support di swing low-nya di sekitar harga 2.580, dan untuk resistennya sendiri untuk saham Pegas ini memiliki resisten di swing high-nya di sekitar harga 2.860 untuk Pegas. Untuk pergerakan ke depannya ini Pegas ini masih ada potensi untuk penguatan untuk saham Pegas selama beberapa hari ke depan ini karena trennya sendiri untuk jangka pendek ini masih bullish, sehingga beberapa hari ke depan ini Pegas ini akan mencoba break ke atas level resistennya, yaitu akan mencoba break di atas harga 2.860-an. Jadi saran kami jika Bapak sudah memegang saham Pegas ini bisa di hold terlebih dahulu. Baik, pertanyaan selanjutnya mengenai saham Antam kembali. Ini dari Bapak Robertus Emmanuel yang untuk saham Antam ini bisa masuk di harga berapa? Untuk Antam ini karena pergerakannya sudah cukup naik tinggi,
Ini Bapak ini bisa masuk sebagian kecil dari ekuitas Bapak ini masuk sebagian terlebih dahulu ini di sekitar harga 600 hingga 630. Nanti pas pada terjadi koreksi ini bisa masuk lebih banyak. Ini di bawah harga 600 hingga 550 untuk level masuknya sendiri untuk saham Antam. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya dengan Milka di sini kita akan langsung membahas pertanyaan mengenai saham Akra. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sama, yaitu dari Bapak Anwar Mulyadi. Yang pertama, untuk saham Akra, dan selanjutnya juga dari Bapak David Gunawan yang mohon analisa untuk Akra. Baik, kita akan lihat di sini untuk saham Akra saat ini tren masih terjadi bearish, Pak. Jadi kami belum merekomendasikan untuk masuk karena trennya sendiri ini masih mengalami pelemahan. Jadi dengan support saat ini di level 6.800 dan resistennya di level 7.250. Namun sekali lagi kami tidak menyarankan masuk karena masih ada potensi untuk mengalami penurunan dalam jangka pendek. Dan jika Bapak sudah memiliki saham Akra, kami bisa rekomendasikan sell on strength di sekitar level 7.150 sampai dengan 7.250 demikian. Produknya sama. Dan selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Kue Iwan Haryadi yang menanyakan peluang mengenai saham Pakuwon dan PNLF. Untuk saham Pakuwon kami mohon maaf Pak karena kemarin sudah dibahas oleh Bapak Jimmy Dimas Wahyu di forum Smart Trader Forum pada sore hari, jadi kami tidak bisa membahasnya kembali agar tidak terjadi overlapping. Dan untuk PNLF di sini kita lihat untuk PNLF di sini kemarin masih mengalami penguatan, jadi kami lihat di sini masih ada potensi untuk menguat
sampai dengan ke level 225 untuk level resistennya di jangka pendek. Jadi memang di sini di sekitar level 195 di sini ada resisten juga, namun sepertinya akan tertembus dan berpeluang untuk kembali terus menguat sampai dengan ke level selanjutnya yaitu 225. Namun sebaiknya cukup berhati-hati di sekitar level 195 ini karena ada potensi untuk mengalami koreksi sehat sementara karena sudah mendekati level resistennya. Namun kami perkirakan karena dari tren sendiri masih terlihat bullish, jadi kami bisa perkirakan ini potensinya akan masih terus menguat sampai dengan ke level 225 demikian, Pak. Baik, ada beberapa pertanyaan mengenai saham Inaf. Ini berani masuk di harga berapa? Untuk saham Inaf ini sendiri memang trennya masih bullish untuk jangka menengah dan jangka pendeknya. Kami menyarankan untuk masuk ke saham Inaf ini cenderung lebih berhati-hati dengan tidak terlalu agresif untuk masuk ke saham Inaf. Dan apabila masuk Inaf ini disarankan untuk one day trading saja. Kami menyarankan apabila untuk masuk Inaf ini bisa dicoba di level di 490 untuk buy on weakness untuk saham Inaf. Dan apabila saham Inaf ini turun 3% dari harga pembelian Bapak atau Ibu, ini kami sarankan untuk stop loss saja dan bisa dicoba di hari berikutnya untuk masuk ke saham Inaf karena saham Inaf ini volatilitasnya cukup tinggi dan apabila dia masuk sudah turun lebih dari 3% ini kemungkinan bisa turun lebih dalam daripada harga sebelumnya. Oleh karena itu kami menyarankan untuk Inaf ini lebih berhati-hati untuk masuk ke dalamnya. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, dengan Marta di sini. Ada pertanyaan, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama akan saya jawab untuk pertanyaan untuk saham Adikarya dari Bapak Anwar Mulyadi. Ini
untuk ADI bagaimana entry exit-nya. Untuk ADI kalau kita lihat di sini, ini trennya saat ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat bahwa trennya saat ini adalah sideways dengan pergerakan di jangka menengah ini adalah cenderung melemah. Sehingga pergerakan untuk di harian ini sendiri sudah terbatas untuk ADI. Kami lihat jika ingin membeli ADI ini di level support yaitu di level support 2600. Ini dengan level target atau exit price itu di resisten di level 2740 untuk yang pertama dan selanjutnya di level 2800. Pertanyaan selanjutnya ini untuk saham Bluebird atau Bird. Untuk saham Bird sendiri saat ini trennya kemarin itu ditutup turun 4,3%, ditutup di level 5.500 dengan volume yang tinggi. Sehingga sementara itu untuk tren ini kalau kita lihat di sini adalah trennya bearish, sehingga untuk jangka pendek ini kami jangka pendek dan menengah ini kami belum menyarankan untuk membeli saham Bluebird. Jadi saran kami memang belum masuk dulu, belum bisa masuk untuk saham Bluebird ini, demikian. Selanjutnya untuk saham CTRA dan SSIA dari Bapak Subagya Bajana. Untuk yang pertama untuk saham CTRA ini untuk CTRA kalau kita lihat di sini kemarin ini perseroan atau sahamnya ditutup turun 3,1% di level 1265 yang merupakan level support atau EMA 150-nya. Nah, jika hari ini CTRA berhasil mengalami penguatan, ini kami bisa sarankan beli untuk CTRA di level 1265 karena ini merupakan support. Tapi jika hari ini namun pembelian ini sekali lagi bahwa sifatnya spekulatif. Tapi jika hari ini CTRA mengalami penurunan dan menembus ke bawah level EMA 150, kami belum bisa menyarankan untuk CTRA karena ini akan terkonfirmasi bearish untuk CTRA. Jadi kita tunggu untuk hari ini. Kelihatannya kalau kita lihat candle di sini ini ada penguatan untuk CTRA di pembukaan pagi ini. Jadi mungkin saran kami untuk CTRA ini bisa masuk di harga yang kemarin di level support 1265 untuk CTRA, demikian. Selanjutnya mengenai SSIA. Untuk SSIA ini, kalau kita lihat di sini tren bullish-nya ini sudah berakhir untuk SSIA maksud kami, sehingga pergerakannya saat ini adalah sideways. SSIA ini tengah menguji level EMA 20 di level 700. Jadi kalau untuk pembelian, jika ingin membeli SSIA, ini kami melihat bahwa pergerakannya sudah mulai terbatas dan juga secara harian ini cenderung mengalami penurunan. Untuk pembelian mungkin kami sarankan lebih untuk jangka yang kalau kita lihat di sini lebih untuk jangka panjang karena di chart daily dan weekly-nya ini mengalami cenderung melemah. Jadi untuk jangka yang lebih panjang mungkin bisa dilakukan buy on weakness di level support 680 dengan resisten di level 740, demikian. Baik, selanjutnya ini dengan Milka di sini. Selamat pagi untuk Bapak Apriandi yang menanyakan untuk banking seperti apa hari ini, terutama untuk BCA, BNI, dan BRI. Untuk BCA, Pak, di sini kita lihat
supportnya saat ini di level 13.100 dan kemarin tepat ditutup di level tersebut Pak. Jadi di level supportnya 13.100 sehingga walaupun market hari ini cenderung bearish atau melemah, namun tampaknya ini BCA mengalami rebound karena memang kemarin sudah ditutup di level supportnya. Jadi banyak orang berspekulasi untuk buy on weakness ini di sekitar level supportnya, yaitu di level saat ini 13.100. Dan kami rasa ini level yang cukup kuat untuk level support dari BCA sendiri. Jadi untuk BCA ini berpotensi jangka pendek menguat sampai dengan ke level resistennya sampai dengan ke level 13.800 untuk jangka pendek. Dan selanjutnya untuk saham BNI. Baik, untuk BNI sendiri di sini masih bergerak di kisaran support resisten di level 5.050 dan 5.400. Dan untuk hari ini sesuai dengan pergerakan market yaitu bearish, sehingga saham BNI pun tampaknya mengalami koreksi pada hari ini. Jadi sesuai dengan pergerakan market untuk hari ini. Sedangkan untuk saham BRI di sini kita lihat saat ini support berada di level 10.900 dan level resistennya berada di level 11.400. Jadi saat ini masih bergerak di kisaran level tersebut. Tren saat ini masih cenderung konsolidasi, dan jika Bapak sudah memiliki saham BRI mungkin bisa di hold dulu dan bisa sell on strength di sekitar level 11.400. Namun jika belum memiliki, kami bisa sarankan untuk buy on weakness di level supportnya 10.900. Demikian Pak. Baik, oke, selanjutnya ya, ini beberapa pertanyaan terakhir. Yang pertama dulu dari Bapak atau Ibu Jakian ya. Ini lanjut tadi untuk BERT, ini sudah dijawab oleh Ibu Marta. Dan yang kedua, Aisyah, kedepannya bagaimana? Untuk Aisyah ya, ada kabar baik dan ada kabar buruk. Ya, kabar baiknya Aisyah hari ini mengeluarkan laporan keuangan. Kabar baiknya penjualan naik 17% ya, mencapai 6 triliun. Ini pertama kali ya mencapai 6 triliun untuk Aisyah. Yang jeleknya ya, net profit ini sedikit turun sekitar 1% ya, jadi hanya flat ya, untuk tahun ini hanya flat. Namun penurunan ini sudah diekspektasi ya dari kami sendiri. Terakhir kami melakukan inisiasi, kami berekspektasi bahwa net profit ini akan turun 3%. Jadi masih cukup inline dengan apa yang kami perkirakan, oke? Dan kalau ditanya bagaimana ke depannya ya,
perlu diingat ya, penurunan net profit yang terjadi pada tahun lalu itu dikarenakan hutang. Jadi beban hutang itu naik cukup signifikan. Oke, dan kalau kita lihat dari Perseroan sendiri, mereka cukup gencar ya untuk melakukan divestasi terhadap gold yang memang memiliki hutang yang cukup besar ya. Itu bisa dijadikan sebagai katalis positif kalau pihak perseroan bisa melakukan divestasi tersebut. Sehingga kalau tahun ini dilakukan divestasi, kemungkinan besar akhir tahun nanti ya, laba net profit ini bisa naik ya. Ini karena didukung oleh beban hutang yang turun begitu. Oke, jadi secara overall kami masih cukup yakin untuk AISA ya, ke depannya pertumbuhan masih cukup bagus. Oke, dan dari sisi teknikal juga ya, dari sisi valuasi dulu kita bahas ya, AISA ini bisa dibilang satu-satunya emiten consumer yang memiliki valuasi yang relatif murah ya dibandingkan dengan peersnya seperti Indofood, Unilever dan lain-lainnya itu memiliki valuasi yang sudah tinggi ya. Dan untuk AISA sendiri dari sisi teknikal saya rasa juga masih cukup bagus ya. Memang sampai saat ini masih sideways, namun kalau kita lihat pergerakannya secara medium term ya, ini masih bullish ya. Dan untuk level supportnya sendiri ini ada di level kurang lebih 1170, dan untuk resistennya sendiri untuk jangka pendek ini ada di 1270 begitu. Oke, pertanyaan terakhir dari Pak Bambang Heru Purwanto. Apa pengaruh stock split HMSP terhadap harga saham? Pengaruh dari sisi pengaruh langsung saya rasa tidak ada ya. Tapi yang bagusnya kalau dilakukan stock split ya, otomatis harga saham akan lebih murah sehingga likuiditas saham sendiri ini akan semakin tinggi dan itu juga berpengaruh positif terhadap harga saham. Jadi demand untuk HMSP sendiri ya secara teori ini akan naik karena harga saham yang lebih murah secara nominal begitu Pak. Oke, Bapak Ibu, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih ya, kita harus mengakhiri dulu untuk sesi Philip Morning Market Call. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah mengajukan pertanyaan dan terima kasih juga untuk partisipasinya. Kembali lagi kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti sesi Philip Morning Market Call pada hari Senin minggu depan pada jam yang sama. Untuk itu kami mengucapkan selamat pagi dan happy trading.